Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumasya dengan NIM 40211411074. Di sini saya berasal dari kelas E. Di video pembelajaran hari ini kita akan membahas materi hukum administrasi negara, yaitu bab 4 tentang kewenangan pemerintah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep kewenangan pemerintah, macam-macam kewenangan pemerintah, batas bagi penggunaan kewenangan pemerintah, sumber kewenangan, dan diskresi. Baik, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu konsep kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang hukum publik. Nah, di sini hak artinya pemerintah berwenang untuk membuat keputusan, kebijakan, dan tindakan administratif. Sementara kewajiban di sini artinya pemerintahan harus menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan hukum dan demi kepentingan masyarakat. Dalam hukum administrasi, kewenangan sangat penting karena tanpa kewenangan, tindakan pemerintah bisa dianggap batal demi hukum atau tidak sah. Contohnya ketika pemerintah daerah mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Nah, hal itu sah karena ada dasar kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya ada macam-macam kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Bisa dibedakan berdasarkan sumber maupun sifatnya. Nih, kalau berdasarkan sumbernya itu yang pertama ada kewenangan atribusi, di mana kewenangan atribusi ini kewenangan asli yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Contohnya seperti Presiden memiliki kewenangan mengangkat menteri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya ada kewenangan delegasi, di mana kewenangan delegasi ini merupakan pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Contohnya seperti menteri mendelegasikan kewenangan tertentu kepada dirjen di bawahnya. Selanjutnya ada kewenangan mandat, di mana kewenangan mandat ini merupakan pendelegasian wewenang, di mana tanggung jawab tetap ada pada pemberi mandat. Contoh, kepala dinas memberikan mandat kepada sekretaris dinas untuk menandatangani surat. Nah, ibaratnya itu mandat ini contohnya seperti ibarat tangan kanan pemberi mandat. Ya begitulah ya guys. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada batasan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada wewenang terikat. Wewenang terikat ini harus sesuai aturan dasar dan tidak bisa ditafsirkan bebas. Nah, yang kedua, selanjutnya itu ada wewenang fakultatif, di mana wewenang fakultatif ini dapat digunakan atau tidak tergantung kondisi tertentu. Jadi tergantung kondisi ya guys. Terus yang selanjutnya ini ada wewenang bebas, di mana wewenang bebas ini memberikan ruang bagi pejabat untuk menentukan isi keputusan secara mandiri. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada batasan bagi penggunaan kewenangan pemerintah. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan penggunaannya
meskipun pemerintah memiliki kewenangan, penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang, ada batasan yang harus dipatuhi. Yang pertama itu ada asas legalitas, di mana asas legalitas ini semua tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Jadi harus berdasarkan hukum. Intinya harus diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya ini ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu yaitu tindakan pemerintahan tidak boleh berubah-ubah tanpa dasar. Selanjutnya ada asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas ini adalah wewenang digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak berlebihan. Selanjutnya ada asas perlindungan hak asasi manusia, di mana asas ini yaitu memberi kewenangan tidak boleh melanggar, asas perlindungan hak asasi manusia ini yaitu kewenangan tidak boleh melanggar hak warga negara. Jadi tidak boleh melanggar hak warga negara. Contohnya seperti pemerintah tidak bisa serta-merta membatasi kebebasan pers tanpa dasar hukum yang jelas. Jadi pemerintah tidak bisa membatasi kebebasan tanpa dasar hukum yang jelas ya guys. Selanjutnya sumber kewenangan. Sumber kewenangan pemerintah pada dasarnya berasal dari yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merupakan sumber utamanya. Contoh seperti presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang kedua itu ada undang-undang dan peraturan perundangan, di mana undang-undang dan peraturan perundangan ini memberikan kewenangan rinci kepada lembaga atau pejabat tertentu. Dan yang ketiga itu ada peraturan delegasi, di mana peraturan delegasi ini yaitu peraturan yang dibuat berdasarkan pelimpahan wewenang dari tingkat lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya itu ada diskresi. Nah, diskresi ini adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan dalam keadaan tertentu ketika hukum tertulis tidak jelas atau belum mengatur. Diskresi penting agar pemerintah bisa tetap bekerja untuk kepentingan masyarakat. Namun diskresi tetap memiliki batasan, yaitu yang pertama batasan diskresi itu tidak boleh melanggar peraturan perundangan, dan yang kedua harus untuk kepentingan umum, dan yang ketiga itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya itu saat terjadi bencana alam, pemerintah bisa segera menggunakan dana darurat tanpa menunggu prosedur panjang. Baik, jadi kesimpulan dari beberapa materi yang kita bahas itu, yang pertama itu kewenangan pemerintah adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum publik, dan yang kedua itu terdapat 3 macam kewenangan, yaitu yang pertama atribusi, delegasi, dan mandat. Yang ketiga itu ada penggunaan kewenangan harus dibatasi oleh asas hukum. Dan yang keempat, ada sumber kewenangan berasal dari Undang-Undang Dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya. Yang kelima ini yang terakhir, diskresi memberikan ruang fleksibilitas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran pada hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah pemahaman tentang kewenangan pemerintahan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video yang saya sampaikan, saya minta maaf. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.